Oke guys, dalam kesempatan kali ini kita kembali lagi mencoba untuk berbagi dengan teman-teman semuanya, yang mana dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk melihat kondisi daripada area sungai yang ada di daerah saya ini, yang mana saat sekarang ini keadaannya sedang normal-normal saja ya, seperti itu. Sedangkan untuk area di sekitar sungai itu, warga-warga di sini menggunakannya untuk penyiraman pada saat musim kemarau ya. Jadi warga-warga yang ada di daerah saya ini biasanya kalau musim kemarau itu tetap saja menanam, baik itu menanam jagung ya, seperti yang kita lihat ini. Ini ada tanaman jagung, juga ada tanaman singkong. Di warga di sini memang rata-rata penghasilan yang utama itu adalah dari pertanian ya. Jadi karena ini di desa adanya, sehingga memang pertanianlah yang menjadi penghasilan ya, dikarenakan kalau namanya di pedesaan itu kan tidak seperti di kota-kota yang ada pabrik, yang ada kantor-kantor ya, seperti itu ya. Kalau di desa paling adanya kan ya kantor balai desa ya, semacam itu saja. Dan itu tentulah orang-orang tertentu yang bisa mengisinya atau bekerja di kantor-kantor itu. Sehingga karena di desa ini kan baru-baru ini saja pendidikan itu rata-rata mencapai sekolah menengah atas ya, atau kalau sekarang ini disebut dengan SMK. Tetapi di tahun-tahun sekitar 84 sampai 90-an itu masih jarang sekali yang sampai pendidikannya sampai ke SMK. Itu paling juga itu yang banyak itu lulusan SD ya, sehingga banyak sekali warga-warga di desa ini yang pekerjaannya rata-rata itu bertani. Dan ini yang kita lihat sepintas ini adalah pasir ya. Jadi di samping bertani, mereka ini juga mengambil pasir yang ada di sungai yang ada di sini, yaitu dengan duna itu namanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang kita lihat menghijau ini bukan jagung ya teman-teman. Ini adalah tanaman ini
gajahan ya, rumput gajahan. Jadi rumput gajahan itu adalah pakan ternak sapi biasanya. Dan kalau sungainya kondisinya seperti ini, itu banyak sekali orang-orang yang turun ke sungai ini untuk mengambil baik itu batunya, mengambil pasirnya ya. Itu seperti itu. Ini untuk kawasan sendiri, ini di Jawa Timur, di Kabupaten Trenggalek ya. Kabupaten Trenggalek, kecamatannya Panggul. Di barangkali teman-teman kok ada ya tempat yang masih menggunakan cara manual untuk mengambil pasir-pasir yang ada di sungai ini. Dikarenakan yaitu tadi memang untuk di desa itu tentulah tidak semaju yang ada di kota-kota, sehingga rata-rata itu menggunakan alat-alat yang lebih modern ya, seperti itu teman-teman. Dan untuk sungainya ini sendiri sebenarnya cukup luas ya teman-teman, itu berkisar antara 5 sampai 10 meter ini kalau lebarnya, ini kalau perkiraan saya ini. Jadi ini hanya perkiraan karena tidak mengukur saya. Jadi kalau saya perkirakan tuh kurang lebih ya 10 meter ini lebarnya. Jadi memang sungai ini kalau kondisi airnya masih rata atau sedikit seperti ini memang aman-aman saja ya teman-teman. Tetapi pada saat terjadi banyak hujan, curah hujan, itu sangat ini sekali, sangat besar ini. Malah pernah 8 hari itu ya, sudah agak lama sih, itu sekitar kalau nggak salah itu 5 bulan yang lalu ya. Itu di daerah sini pernah terjadi banjir yang cukup besar, dan air sungainya ini sempat juga meluap sampai ke ladang-ladang yang ada di sekitar sini. Padahal kondisinya waktu itu di daerah saya ini tidak ada hujan. Tetapi kalau saya dengar-dengar dari saya bertanya-tanya, itu kenapa di sini tidak ada hujan, kok bisa-bisanya terjadi banjir yang sebesar ini. Nah, itu ternyata di daerah Dongko ya. Di daerah Dongko itu memang aliran sungainya itu ke arah sini, ke arah Panggul. Jadi untuk ke daerah sini itu kalau dari kabupaten memang, jadi dari Panggul kemudian melewati Dongko ya, sumber bening dan lain sebagainya, itu baru tembus ke kabupaten. Jadi kalau di daerah
Dongko itu terjadi hujan yang cukup besar ya, dan meluap, itu secara otomatis memang airnya ya ke daerah saya ini, daerah Panggul, dan tentu saja itu bisa menyebabkan banjir yang lumayan besar ya. Jadi benar, waktu itu saya cukup terkejut, orang saya itu pas di daerah bawah sini, memang tempat tinggal saya itu agak ke atas. Nah, pas saya turun ke bawah, kemudian pas mau pulang yaitu saya cukup terkejut, orang tidak ada hujan. Akan tetapi begitu di tengah jalan tuh gak ada yang bilang, "Mas, jangan lewat ke situ," katanya, "itu ada banjir, kita nggak bisa lewat," katanya gitu. Dan bahkan akses untuk masuk ke jembatannya itu sudah banyak air ya, sudah tinggi airnya, sehingga saya mau muter-muter mencari ini jalan alternatif ya. Akhirnya ya untung sih masih bisa pulang gitu ya. Ya memang sih tidak terlalu lama, biasanya itu banjirnya itu cepat sekali surut sebenarnya ya. Cuman kalau waktu itu namanya juga belum pernah mengalami, dikarenakan saya ini jarang sekali tinggal di desa ya. Jadi dari kecil itu saya memang merantau terus, kemudian barulah tahun-tahun ini saya ada di desa, yaitu menjadi satu pengalaman ya, satu pengalaman tersendiri. Dan yang terlihat di depan itu adalah jembatan Nogondo ya teman-teman. Jadi itu jembatan Nogondo di Sura. Alhamdulillah itu jembatannya sekarang sudah lumayan kokoh ya, lumayan kokoh, tidak seperti zaman dulu. Jadi ceritanya itu jembatan ini waktu terjadi banjir sempat terbawa arus juga waktu masih belum kuat ya. Cuman sekarang ini tampaknya sudah kokoh, sudah kuat ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi peristiwa yang seperti dulu, yang sampai jembatannya itu kalah dengan banjir. Jadi kalau airnya saja sih memang tidak mungkin membawa jembatan ya. Tetapi terkadang itu kalau banjir ini kan terjadi longsor ya. Longsor di mana di pinggir sungai itu ada kayu-kayu yang besar, kemudian roboh ya. Setelah roboh, terbawalah oleh arus air yang lumayan kencang, dan tentunya karena dorongan daripada air yang membawa pohon besar yang hanyut itu, dan itu dari jarak yang cukup jauh dan kenceng ya, itulah akhirnya menabrak tiang dari jembatan itu. Yang ceritanya seperti itu teman-teman ya. Memang saya tidak melihat secara langsung sendiri, saya hanya mendapatkan cerita-cerita saja ya. Jadi seperti itu. Dan ini untuk Bang Gondrong Labanan ya. Ini sebenarnya kalau tempat-tempat yang seperti ini adalah tempat-tempat favorit ya, tempat favorit Bang Gondrong Labanan ini.
karena Bang Gondrong Labanan adalah seorang pemancing mania ya. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu ya, ada itu Bang Gondrong Labanan namanya. Itu kontennya itu saya lihat adalah tentang mancing ya, dan saya lihat tuh sangat sukses sekali tuh. Ini saya menjadi inspirasi saya juga ya. Terima kasih Bang Gondrong Labanan, ternyata untuk menjadi seorang YouTuber itu memang tidak harus pandai ya, tetapi adalah yang penting mau berjuang, mau berusaha membuat konten-konten. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, untuk kali ini itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga channel ini cepat berkembang seperti air yang mengalir ini. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.